Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang suatu apapun. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran selanjutnya untuk pertemuan yang kedua pada hari ini. Oke, silakan melihat video pembelajaran berikut ini. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Menurut Al-Ghazali. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat baginya berlipat ganda. Dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Ibrahim ayat 7. Baiklah, materi kita selanjutnya yaitu momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Apa itu momentum sudut? Ya, momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan I dikali omega, atau L sama dengan M kali V dikali R, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia dari suatu benda, omega adalah kecepatan sudut benda, M massa benda, V adalah kecepatan linier, dan R adalah jarak benda ke sumbu putarnya. Pada gambar dapat dilihat sebuah lingkaran dengan titik pusat adalah O. Kemudian O ditarik ke A, itulah dinamakan dengan R atau jarak benda ke sumbu putarnya. Sedangkan A adalah pergerakan dari suatu benda. Dan lingkaran yang mengelilingi itulah yang disebut dengan omega. Sehingga rumus mencari momentum sudut bisa dijabarkan dari rumus momen inersia dan rumus mencari kecepatan linier, atau dituliskan L sama dengan M kali V kali R, dengan V adalah omega dikali R. Maka tertulis di gambar L sama dengan M kali R kuadrat kali omega. Hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi berbunyi, jika tidak ada gaya yang mempengaruhi pada sistem, maka momentum sudut adalah tetap. Artinya bahwa momentum sudut itu sebelum dan sesudah peristiwa adalah tetap atau konstan. Misalkan kalian lihat ada seorang penari. Penari tersebut akan melakukan putaran. Kemudian dia rentangkan tangannya, lalu berputar. Akan mengalami momentum yang sama ketika penari itu juga menutup tangannya. Jadi di sini momentum sudut sebelum dia melakukan dan sesudah dia melakukan pergerakan adalah sama. Oke, ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Oke, lihat dia masih menggenggam tangannya. Kemudian dia mengambil beban dan merentangkan tangannya dan bergerakan berputar. Nah, jadi di sini ketika sebelum dia merentangkan tangan dengan sesudah merentangkan tangan
itu memiliki momentum sudut yang sama. Jadi dapat dituliskan rumus hukum kekekalan momentum itu adalah L1 sama dengan L2, di mana L1 itu adalah I dikali omega, L2 adalah I aksen kali omega aksen. Maka dapat dituliskan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dulu di SMP kita sudah pernah mempelajari energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ketika itu kita mempelajari hanya dalam gerak translasi, artinya bergerak lurus. Sekarang kita masuki energi kinetik rotasi. Apa itu energi kinetik rotasi? Ya, energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi. Dapat dituliskan Eka sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Jika benda bergerak secara rotasi dan secara translasi bergerak bersama, maka energi kinetik yang dihasilkan adalah energi kinetik total, yaitu Eka total sama dengan Eka translasi ditambah Eka rotasi, di mana Eka translasi adalah setengah MP kuadrat, Eka rotasi adalah setengah I kali omega kuadrat. Maka dapat dihasilkan Eka total sama dengan setengah MP kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Keterangannya dapat kalian lihat. Di situ ada Eka translasi dan Eka rotasi sama dengan Eka. Kemudian M adalah massa, V kecepatan, I momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Oke, ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Oke, lihat gambar translasi. Sebuah roda yang hanya bergerak lurus, tidak melakukan putaran. Yang B, rotasi, mengalami putaran. Kemudian yang C, menggelinding, artinya sambil bergerak sambil berputar. Oke, perhatikan tabel. Perbedaan antara gerak translasi dengan gerak rotasi, ya. Di situ ada jarak tempuh, kecepatan, percepatan, massa, gaya, momentum, energi kinetik. Kemudian ada gerak translasinya, ya. Hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi ada di situ. Kita lihat seperti energi kinetik tadi, ya. Energi kinetik kalau dia digerak translasi setengah MP kuadrat, kalau digerak rotasi dia memiliki nilai setengah I kali omega kuadrat. Oke, kita perhatikan contoh soal. Seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm dan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm sepanjang siku. Berapakah sudut akhirnya? Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa tadi mencari hukum kekekalan momentum itu adalah momentum sebelum dengan sesudahnya adalah tetap. Dari contoh soal kita ketahui jari-jarinya yang untuk R1-nya 150 cm. Kita ubah ke dalam satuan meter. Kemudian jari-jari yang kedua adalah 75 cm. Kita ubah juga ke dalam meter. Dan kecepatan sudutnya adalah 10 radian per sekon. Maka sebelum kita mencari rumus momentum sudutnya, maka kita harus tentukan dulu momen inersia. Ingat, momen inersia apa kemarin rumusnya? Yaitu I sama dengan mr kuadrat. Maka hitunglah momen inersia yang awal, kemudian momen inersia yang akhir. Maka setelah dapat momen inersia, masukkan ke dalam persamaan
I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kita masukkan I1 2,25, omega 1-nya 10, kemudian I2 0,5625 meter, dan omega 2 yang ditanya. Maka kita hasilkan omega 2 sama dengan 22,5 per 0,5625. Dapatlah kita hasilnya 40 radian per sekon. Oke, kita masuki contoh yang kedua. Bola pejal bermassa 10 kg dengan jari-jari 0,1 meter berotasi terhadap porosnya dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Tentukanlah energi kinetik rotasi bola pejal. Oke, dari soal kita ketahui bahwa massa bola adalah 10 kg, jari-jarinya 0,1 meter, dan kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Sebelum kita mencari energi kinetik rotasinya, kita harus ingat dulu bahwa bola pejal memiliki momen inersia sebesar I sama dengan 2/5 mr². Lalu kita masukkan nilai massa dan nilai jari-jarinya. Maka didapatlah hasil dari momen inersia bola pejal I sama dengan 2/5 kali 10 kali 0,1 kuadrat. Dapat hasilnya 0,04 kg meter kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus energi kinetik rotasi, yaitu setengah I kali omega kuadrat sama dengan setengah dikali 0,04 dikali 10 kuadrat. Maka dapatlah hasilnya 2. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian merasa kurang jelas, boleh tanyakan langsung ke Ibu ya. Oke, demikian saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.